Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Sebelum Ibu mulai, silakan kalian buka buku catatan kalian dan beserta pulpennya. Kita mulai ya. Himpunan. Di himpunan hari ini kita akan memahami pengertian dan kompetensi dasar dan penyajiannya. Kita lihat di sini. Yang pertama, di sini ada warna-warna merah, kuning, hijau. Warna-warna ini apakah termasuk dalam kumpulan? Kalau iya, kumpulan apakah ini? Kita lihat. Ternyata warna-warna ini adalah termasuk kumpulan warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas ada 3, ada merah, ada kuning, ada hijau. Jadi warna-warna ini termasuk dalam kumpulan warna lampu lalu lintas. Yang kedua, ada ayam, burung, angsa, bebek. Termasuk dalam kumpulan apakah ini? Kita masuk, lanjut. Ternyata ayam, burung, angsa, dan bebek termasuk dalam kumpulan unggas. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Kumpulan apakah ini? Kumpulan angka. 1, 2, 3, 4, 5 termasuk dalam kumpulan angka. Lanjut ya. Kalau A, B, C, D, E termasuk dalam kumpulan apa ya? Termasuk dalam kumpulan huruf. Ya, A, B, C, D, E termasuk dalam kumpulan huruf, sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 termasuk dalam kumpulan angka. Lalu ini, gambar-gambar yang di atas termasuk dalam kumpulan apa ya ini? Kita lihat. Wah, ternyata gambar-gambar persegi, jajar genjang, trapesium, dan persegi panjang termasuk dalam kumpulan bangun datar. Kalau ini apa? Kalau yang bawahnya termasuk dalam kumpulan bangun ruang. Ya, lanjut ya. Lalu, apa sih pengertian himpunan, Bu? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek yang dimuat adalah anggota suatu himpunan, disebut dengan anggota himpunan atau elemen. Jadi, yang ini semua yang tadi kita sebutkan ini termasuk dalam himpunan. Himpunan itu kan tadi kan kumpulan ya. Berarti di sini ada himpunan tentang angka, ada himpunan tentang huruf dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan himpunan. Sedangkan benda atau objek yang dimuat adalah yang disebut dengan anggota. Ini kayak tadi persegi, jajar genjang itu termasuk dalam anggota himpunan. Himpunan sendiri berarti sebutan untuk sebuah kumpulan. Paham ya? Jadi kalau himpunan adalah kumpulannya, kumpulan jenis apa ini? Sedangkan kalau elemen atau anggota itu anggota yang ada di dalam himpunan tersebut tuh ada apa aja gitu. Lanjut ya. Nah, ternyata di sini lihat nih, Nobita mendapat tugas. Tugas apa ya kira-kira? Membedakan himpunan dan bukan himpunan. Kita lanjut lagi. Lalu jadi apa tadi himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda dengan definisi yang jelas. Nah, apakah bunga-bunga ini termasuk suatu himpunan? Kumpulan bunga ini? Benar. Lalu, apakah kumpulan hewan di darat ini merupakan suatu himpunan? Benar nggak nih ini semua merupakan hewan-hewan yang ada di darat? Benar.
Lalu, apakah kumpulan perempuan cantik ini merupakan suatu himpunan? Bukan. Kenapa bukan? Karena kecantikan seseorang tidak relatif, tidak semuanya orang menganggap itu cantik. Jadi, tadi kan himpunan kan adalah kumpulan yang jelas artinya. Sedangkan kan kecantikan itu relatif. Kita mau menilai kecantikan itu dari mana, gitu ya. Nah, jadi syarat suatu himpunan adalah batasannya harus jelas untuk anggotanya. Seperti tadi, seperti hewan. Hewan ini kan sudah jelas ya semuanya hidup di darat. Sedangkan kalau yang perempuan ini, perempuan cantik ini tuh belum jelas identitasnya. Sedangkan kalau mengukur kecantikan itu kan relatif. Tidak semua menganggap orang itu cantik. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan. Syarat himpunan itu adalah batasannya harus jelas untuk anggota-anggotanya. Nah, lalu bagaimana ya cara menuliskan anggota suatu himpunan? Nah, di sini bagaimana cara menyatakan himpunan alat-alat ajaib Doraemon? Dia nanya tuh ke Doraemon. Menggunakan kata-kata, menggunakan notasi, dan mendaftar anggota. Nah, di sini nih kalau kata-kata contohnya ya. Di sini A ini merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 0. Yang B yaitu himpunan faktor dari 12. Yang C yaitu himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Nih kalau di himpunan menuliskan dengan kata-kata harus diiringi dengan kurung kurawal namanya nih. Tanda kurung seperti ini. Kalau di himpunan wajib menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Nah, nanti seterusnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini, Ibu hanya menjelaskan tentang dasar-dasar tentang himpunan. Konsep tentang himpunan itu apa sih? Biar mengerti, karena minggu lalu kan kalian sudah menulis ya. Menulis tentang slide yang ada di sini yang tentang himpunan. Jadi pertemuan hari ini, Ibu hanya menjelaskan saja. Mungkin tidak ada tugas untuk hari ini. Kalian simak baik-baik, kalian lebih mengerti lagi tentang apa yang Ibu jelaskan hari ini ya. Semoga semua yang Ibu jelaskan ini dapat tersampaikan dengan baik dengan ke kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa silakan ditanyakan ke Ibu, baik maupun di Google Classroom ataupun japri di WhatsApp. Mungkin segitu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.